Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu dengan channel Sang Guru Setir. Mudah-mudahan rekan-rekan bos-bosku dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit, amin. Ya saya, kita sambil jalan aja ya. Kita menyambung ke panel 2. Panel 2 nyambung ke part 2 bagian 2 tentang panel dan indikator dalam dashboard. Kemarin itu baru sampai takometer, itu pengukur kecepatan putaran mesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nggak kuat ya. Nyambung ya ke part 2 bagian 2, yaitu untuk indikator dalam dashboard. Yang pertama ke yang di dalam takometer tuh ada gambar gambar setir, tanda seru. Itu indikator power steering ya bos ya. Kalau itu yang di pinggirnya itu brake, itu rem tangan, indikator rem tangan. Kalau brake itu berarti kalau itu nyala berarti rem tangannya sudah aktif, sedang ngerem ya. Terus kalau untuk indikator power steering itu tanda setir dengan tanda seru. Jadi kalau itu nyala dalam posisi mesin nyala, berarti itu ada masalah dalam power steeringnya, di dalam sistem power steering mobil kita, gitu ya bos. Jadi itu kalau posisi lagi jalan mobil atau mesin lagi hidup, itu harus mati itu tanda power steering, itu tanda seru dan tanda setir itu bos ya. Terus nyambung ke ini, ke yang tengah antara takometer dengan speedometer. Itu ada orang yang lagi duduk seperti orang hamil, itu tanda airbag ya bos ya. Itu juga sama, tanda airbag itu harus mati indikatornya kalau mesin dalam keadaan hidup. Kalau mesin dalam keadaan hidup dan itu tidak mati, berarti ada masalah di sistem airbagnya ya bos ya. Terus untuk yang berikutnya itu tanda lagi orang duduk, ada silang sabuk, itu safety belt ya. Kalau nggak dipakai berarti itu nyala, kalau nggak dipakai berarti itu hilang ya. Gitu. Ada juga yang double, kalau nggak dipakai itu nyala plus bunyi titit titit titit. Itu biasanya mobil yang agak premium untuk ke atas tuh ya. Jadi peringatannya double, dengan visual, dengan tanda itu, berikut dengan suara audio ya, bunyi bim-bim titit 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 gitu. Berikutnya itu tanda indikator seperti lampu Aladin tuh ya. Kalau lampu Aladin itu berarti indikator tekanan oli di dalam blok mesin ya. Itu kalau itu nyala, posisi mesin nyala, berarti ada masalah di tekanan olinya. Apa oli mesinnya udah lama nggak diganti, karena lama nggak diganti berarti kuah viskositasnya atau kekentalannya sudah berubah ya kan, gitu. Udah makin encer ya kan, atau volumenya berkurang, bisa jadi ya, itu ya. Terus satu lagi indikator kayak keran tuh, kayak gambar keran. Kalau kayak gambar keran itu indikator pemesinan ya. Pemesinan gitu.
Berarti kalau itu nyala, mesin nyala, berarti ada masalah juga gitu. Jadi intinya gini, yang indikator yang 5 itu, yang power steering, yang gambar setir, tanda seru, terus kedua yang tanda orang duduk hamil, airbag, terus indikator apa lagi tuh, oli ya, oli itu kayak lampu Aladin, terus indikator pemesinan, satu lagi itu yang gambar aki, berarti itu pengisian baterai ya, itu juga sama ya. Kalau yang berhubungan dengan baterai, kalau nggak bener berarti, kalau nggak ngisi baterainya berarti itu nanti nyala juga sama gitu ya. Yang 5 tuh ya, baterai. Kalau baterai, oli, pemesinan, gambar keran, airbag dengan gambar apa namanya, power steering. Kalau mesin hidup itu harus mati. Kalau mesin hidup dan itu tetap hidup berarti ada masalah ya. Oh bos mah kalau itu nyala, posisi mesin nyala, secepatnya aja deh gimana ke bengkel resmi. Kalau nggak ke bengkel langganan bos aja ya, periksa, berarti ada masalah di sistem itunya gitu kan. Berikutnya nyambung ke angka-angka yang ada di dalam kotak tengah atas. Itu ada 3 baris ya, 4 baris sama lampu darurat itu, yang di bawah-bawah lampu darurat itu. Itu yang pertama, itu yang paling bawah. Itu yang paling bawah itu jam ya, menunjukkan jam. Itu menunjukin jam. Itu menunjukkan jam. Terus yang atasnya itu menunjukkan jarak tempuh kendaraan semenjak beli. Lalu yang atasnya lagi itu menunjukkan jarak tempuh per liter bahan bakar. Itu yang ada tulisan tuh 15,6 km per liter. Jadi mobil ini 1 liter bahan bakarnya bisa menempuh jarak 15,6 km. Ini R3 nih bos, ini R3 GL tahun 2016. Ada nggak R3 rekan-rekan yang tembus 15,6? Kalau ada boleh komen di bawah ya, nanti saya kasih hadiah kaos, silakan. Berarti mobil Anda lebih irit dari kendaraan yang saya pakai ya. So, silakan kalau ada R3 yang konsumsi jarak tempuh per liternya bisa tembus 15,6 lebih ya, yang lebih dari 15,6 saya kasih hadiah kaos, silakan komen di bawah ya gitu. Berikutnya itu yang lampu nyala 2, itu lampu hajar, lampu darurat. Udah susah lah kamu saya Inggris itu. Lampu darurat ya, itu lampu sen nyala semua, lampu hajar, lampu darurat ya. Itu fungsinya digunakan di saat dalam keadaan darurat dan diam gitu ya. Hati-hati ini, saya ingatkan, saya garis bawahi dalam keadaan darurat dan diam. Jadi ketika Anda diam di bahu jalan, diam ya. Ketika Anda diam di bahu jalan, takut ketabrak orang, nyalakan tuh lampu darurat ya. Gitu. Harus perhatiin, jangan sekali-kali menyalakan lampu darurat, lampu hajar dalam posisi hujan. Ini biasanya nih bos-bosku nih suka-suka menyalakan lampu darurat posisi hujan ketika lagi di perjalanan. Itu jangan, itu jangan. Masalahnya apa? Takutnya ketika Anda berbelok menyalakan lampu sen, nanti nggak bakalan kedetek.
arah belok Anda. Jadi nanti lampu sennya itu nggak bakalan terlihat. Kenapa? Karena ya dua-duanya nyala, ya kan? Jadi percuma. Akhirnya bisa miskomunikasi dengan pengendara yang lain, gitu. Kalau udah miskomunikasi berbahaya, nanti bisa terjadi kecelakaan. Sekali lagi, kalau hujan lebat, hujan besar, jangan nyalakan lampu darurat. Takut Anda belok lupa, jangan gitu. Pede merasa udah nyalakan lampu sen, akhirnya belok. Nggak taunya di belakang nggak tahu. Kenapa? Karena lampu sennya hidup semua, kena pakai lampu hajar, lampu darurat gitu ya. Terus gimana dong Om kalau lagi hujan? Kalau hujan besar, saya sarankan pakai lampu utama aja, nyalakan aja lampu utama. Anggap aja malam hari, itu lebih safety, lebih aman gitu kan. Jadi ketika Anda nyalakan lampu sen tetap nyala gitu kan, sennya tetap terdetek. Termasuk ini nih yang harus saya garis bawah ini, atau yang harus saya kritis ini. Ini ambulan saya suka bingung nih. Ambulan kenapa gitu? Lampu daruratnya selalu dinyalakan. Ini kadang-kadang yang membingungkan saya. Mungkin juga rekan-rekan juga agak bingung. Masalahnya kenapa? Mobil ambulan kan sudah ada bos, strobo di atas, suara, lampu di atas strobo itu yang warna apa tuh? Yang warna merah ya kalau nggak salah ya. Warna merah, warna kuning itu. Merah kalau nggak salah sih. Ambulan itu. Nah, kan udah ada lampu strobo bos, dengan sirine, ya kan gitu. Kenapa nyalakan lagi lampu darurat lagi, gitu. Kadang-kadang kalau ada ambulan di belakang saya suka bingung. Ini ambulan mau kemana, gitu? Apa mau ke kiri, apa mau ke kanan? Kenapa? Karena nyalakan lampu darurat, gitu. Akhirnya saya kadang-kadang suka ambil sikap lebih baik saya diam aja. Artinya diam itu diam gerak lurus aja udah. Masalah takut, gitu. Takutnya nanti miskomunikasi. Kita ke kiri, katanya di belakang ke kiri ambulannya kan gitu kan. Nah itu yang saya takutkan. Apalagi kalau di pas perapatan nih, ketika di perapatan ketemu ambulan, waduh, saya udah pusing tuh, ya kan. Ini ambulan mau kemana ini ambulan sebenarnya gitu kan, gitu. Gitu. Mau ke kiri atau mau ke kanan gitu kan, gitu. Apa mau lurus kan gitu. Ya, gitu. Karena mau lampu darurat itu bukan untuk sebuah ambulan aja, itu buat sebuah kendaraan juga ada lampu darurat gitu kan gitu. Makanya pertanyaan saya, apa nggak cukup dengan lampu strobo itu yang di atas yang warna merah sama dengan sirine kan gitu. Jadi miskomunikasinya bisa kemungkinan banyak gitu terjadi antar pengendara yang lain dengan mobil ambulan gitu ya. Tapi Om, di luar negeri mobil ambulan lampu daruratnya nyalain, sama termasuk kayak mobil pribadi. Kalau hujan lampu daruratnya dinyalakan kalau di luar negeri. Betul bos, itu kalau di luar negeri memang dinyalakan bisa. Masalahnya apa? Mobil spek luar negeri kalau lampu daruratnya nyala, ketika kita menyalakan lampu sennya dia otomatis mati lampu daruratnya bos, gitu. Jadi kita lagi nyala nih lampu darurat nih, ya kan? Kita ngesen kiri, itu yang hidup sen kiri, lampu daruratnya mati langsung otomatis. Itulah. Oke lagi ya, spek di luar negeri, ya kan? Itu kalau nggak tahu yang di Asia ya, biasanya di Eropa atau di Amerika itu kalau lampu daruratnya nyala, ketika kita mau sen kiri kanan, itu otomatis lampu daruratnya mati, gitu ya. Kalau kita belum bos, speknya belum ke sana. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada bos-bos otomotif ya bisa diperbaiki itu. Kayaknya pakai relay kali itu. Atau gimana gitu ya. Gitu bos ya, gitu ya. Jadi ingat ya, gitu kan, lampu darurat itu hanya dalam keadaan mati kan gitu. Kecuali gini, ketika ada mobil kencang ya di tol misalkan, di depannya ada yang kecelakaan, waduh, ini kemungkinan sayanya bisa rem dadakan nih. Nah, Anda buru-buru nyalakan lampu darurat untuk memberikan informasi ke kendaraan yang di belakang bahwa kita akan atau kemungkinan rem dadakan, ada darurat di depan. Tapi ingat, tetap
jangan bermanuver ke kiri ke kanan. Jadi pergerakan kendaraan kita harus tetap lurus demi keamanan. Jangan sampai belok kiri atau banting kanan, apalagi yang itu. Takutnya malah miskomunikasi dengan kendaraan yang di belakang gitu. Ya bos ya, gitu. Oke ya. Nah itu yang berikutnya. Udah ya. Yang berikutnya itu nanti itu ada apa? Speedometer. Nah, speedometer itu kecepatan mobil ya. Nah, jadi yang sebelah kiri itu RPM, satuannya RPM, nama alatnya tachometer. Kalau yang buat kecepatan mobil itu speedometer, satuannya kilometer per jam gitu ya bos ya. Terus yang terakhir yang paling pojok itu indikator bensin gitu. Nah, tapi ingat di situ ada tanda khusus tuh. Di samping gambar POM itu ada gambar segitiga, dia arahnya ke kiri tuh warna putih. Nah, itu menunjukkan arah atau menunjukkan posisi tutup bahan bakar mobil kita. Kalau segitiganya arahnya ke kiri, berarti tutup tangkinya ada di sebelah kiri ya bos. Gitu. Jadi kita kalau ngisi bensin berarti kita ke POM, berarti kita masuk sebelah kanan. Sebelah kanannya itu apa tuh namanya? Tangki POM ya. Apa sih namanya itu teh? Ya. Gitu bos ya. Nah itu. Jadi jangan sampai pas minjem mobil orang kita tengok kiri ke kanan. Ya Allah, itu orang berhenti dadakan, itu ada apa gitu. Gitu ya bos. Hati-hati ya bos ya. Gitu. Biasanya kita mah apal tutup tangki ada di kiri di kanan karena kita yang punya mobilnya. Karena kalau kita minjem mobil orang biasanya kita tengok cari kiri atau kanan kan gitu kan. Gitu. Jadi ketahuan dapat minjemnya mobil. Padahal di depan dashboard ada ya. Oke bos ya, udah ya. Gitu. Ya, jadi ini tamat nih untuk dashboard nih, indikator dalam dashboard ya. Dan itu formasi atau posisi letak indikator dalam dashboard tidak semua sama ya, beda mobil, beda jenis, kadang-kadang beda posisi. Tapi biasanya sih dengan tanda-tanda tertentu, contoh lah. Pokoknya kalau yang ada tulisan RPM berarti itu tachometer ya kan. Yang ada C sama H berarti itu temperatur ya kan gitu. Ada gambar POM berarti itu bensin gitu aja lah ya. Karena tiap-tiap mobil berbeda bos ya. Gitu. Nanti ketemu lagi, kita nyambung di part 2. Bukan part 2 dong, part 2 mulu. Di part 3. Gitu. Di part 3 itu nanti mau saya bahas tentang posisi kaki, baik posisi kaki kiri maupun posisi kanan, kaki kanan gitu. Yang enak di mana sih gitu kan, yang standar dengan SOP-nya di mana. Contoh kaki kanan. Kaki kanan itu bagusnya apa lurus dengan rem, apa lurus dengan gas, atau ada di tengah-tengah gas dan rem, atau di mana gitu ya. Nah itu nanti ada ya. Gitu. Kalau memang nanti cukup waktunya di part 3 itu nanti akan saya bahas kalian tentang persneling dan gigi ya bos ya. Gitu. Cara perpindahan yang halus, cara ngapalin perpindahan gigi diapalin jangan sih. Kalau bisa sebenarnya sih jangan diapalin, ntar juga hafal sendiri gitu kan. Tapi itu nanti ada tekniknya cara ngapalinnya biar cepet hafal gitu ya. Gitu ya bos. Gitu. Sorry nih agak telat saya ini nih bikin part 2 bagian 2 ini karena kemarin saya sempat tepat beberapa hari gitu. Jangan lupa ya di subscribe, di share, di like, terus di notifikasi. Nanti kita nyambung ke part-part berikutnya. Pokoknya nanti akan saya jelaskan sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya. Apa yang saya tahu akan saya keluarkan nanti ya. Gitu. Yang saya ngerti, yang saya tahu, atau kita sama-sama belajar nanti saya keluarkan. Gitu ya bos ya. Gitu.
Oke bos ya. Oh ya, diingatan lagi, nanti insya Allah kalau udah nyampe 100 subscribe saya mau ngeluarin kaos gratis 2 orang dulu ya. Ya mungkin nanti giveaway-nya secara manual aja deh bos ya, karena saya belum tahu aplikasinya untuk giveaway seperti apa. Kalau nanti ada bos-bos yang tahu aplikasi yang dipakai aplikasinya apa, boleh dah di komen ya, karena saya belum tahu nih, belum nemu ini, karena memang belum nyari-nyari sih, saya belum sempat ya gitu. Karena saya repot dengan ngajar, saya sekaligus ngajar juga di kursusan, di lembaga kursusan gitu. Alhamdulillah sekarang jadwalnya lumayan agak penuh gitu kan, karena ini sih sisa-sisa lama yang belum selesai karena corona, banyak yang takut mungkin nggak belajar gitu. Oke bos, ada yang tanyakan ya? Kita nanti masuk ke part 3 tentang posisi kaki kiri dan kaki kanan plus pengenalan persneling. Nanti itu akan berurutan bos, nanti persneling, udah persneling nanti saya tentang power window sama central lock saya ajarin. Baru nanti kita mulai pergerakan lurus. Pokoknya nanti saya mulai dari nol lah. Jangan mulai dari nol, benar-benar dasarnya benar-benar mantap dulu. Baru nanti kita mulai bergerak. Jadi ini yang saya ajarin belum posisi, mobil belum gerak ya kan? Baru belajar pena-pena dulu, dasar-dasar dulu ya gitu. Kayak kemarin di part 1 itu nyara nyeting spion, itu baru nyeting posisi spionnya, bukan nyara merubah posisi spion, belum. Baru persentase atau posisi yang benar seperti apa, berapa persentase, berapa bagian ngelihat bodi, berapa bagian ngelihat luar, baru itu aja. Belum cara nyetingnya, belum cara merubah posisi kacanya, belum. Gitu ya bos. Silakan. Oke ya bos ya, sampai ketemu lagi gitu. Mudah-mudahan nanti kita dipanjang umur kan, amin ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.